Halo sahabat servis dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat ya, selalu dimurahkan segala rezekinya dan mempermudahkan segala pekerjaannya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan mengerjakan satu unit kulkas ya, kulkas merek SAP yang satu pintu ya, kulkas keluarga. Kulkas ini dia hidup tapi sama sekali tidak dingin ya. Tidak ada tanda-tanda salju di bagian empapnya. Jadi kita akan lakukan pengecekan. Udah dipastikan ini ada yang bocor, cuman kita belum tahu bocornya di mana, entah itu di bagian empap, entah itu di bagian kondensornya. Jadi ini kita lepas dulu relay dan overloadnya agar nantinya kita waktu pengelasan tidak mengenai overload ya. Ini kita akan mencabut pipa, nanti pipa isapnya dan pipa presnya. Jadi pipa yang berada di press ini kita lepas semua, intinya agar kita lebih mudah mungkin untuk mendeteksi kebocoran dengan cara kita akan pasang pentil. Kita akan pasang pentil di bagian pipa-pipa tersebut ya, dari pipa press, pipa kondensor, filter kapilernya. Jadi kita akan kasih pentil dan akan kita beri tekanan ya. Saya melakukan pengelasan ini menggunakan box ya, tabung yang kecil. Saya lebih gampang untuk membuat semuanya dan lebih simpel. Pipa press dan pipa isapnya ya. Nanti juga filter juga kita akan lepaskan. Untuk menunggu ini dingin, kita coba untuk cek nanti di empapnya ya. Kita cek empapnya, kita bongkar juga empapnya ya. Namun kita tidak melepas pipa-pipa kapiler dan pipa isapnya. Jadi pengerjaan ini langsung ya, kita kerja langsung di tempat usernya gitu. Jadi kita nggak bawa kulkasnya pulang, kita kerja di rumah konsumen langsung ya. Oke, ini kita cek bagian empap. Mungkin bakal kita lepas ya, kita lepas bagian empapnya. Oke, kita lanjut bagian pembongkaran empap ya. Namun kita cuman membongkar agar kita lebih mudah untuk melihat kebocorannya di mana. Kita tidak akan melepas pipa kapiler, pipa isapnya di bagian empap. Namun kita membongkar empap ini dengan tujuan lebih mudah untuk memberi air ya. Setelah kita beri tekanan nanti kita kasih air
di epapnya atau buih sabun ya, agar kalau memang ada kebocoran di bagian epap akan kelihatan gelembung sabunnya gitu. Jadi ini kita bongkar itu di bagian epap. Kalau untuk kulkas seperti ini biasanya ada empat buah baut ya, 4 buah entah 5 buah baut. Itu kita buka krupnya. Jangan lupa kita juga harus membongkar, lepas termostatnya. Termostat itu dia ada soket di dalam, soketnya kita lepas. Nah ini termostatnya kita lepas ya, soketnya. Nah seperti itu. Baru ada lagi satu buah baut, tepatnya pas di atas termostat tadi. Kita buka juga. Jadi nantinya tujuannya kita bongkar epap ini agar kita lebih mudah untuk mendeteksi kebocoran apabila kebocoran itu memang benar-benar berada di epap ya. Jadi kita bongkar dulu epapnya. Namun untuk di bagian epap hati-hati untuk melepasnya, karena di bagian epap itu kan terbuat seperti berbahan aluminium gitu ya. Jadi agak lebih hati-hati karena takutnya nanti sambungan pipa di bagian pipa capilar atau pipa hisap yang berada di epap takutnya patah ya. Nah kita luruskan posisi seperti itu agar nantinya kita beri tekanan. Nah di sini saya sedikit curiga dengan epap ini, tapi kemungkinan ya bocornya situ atau bukan. Jadi makanya kita kasih solusi seperti ini, kita bongkar. Nanti kita akan kasih tekanan, terus kita kasih sabun ya. Nah ini bagian epap ya, bagian epap kita lihat di situ seperti ada goresan. Saya curiganya di situ, makanya saya membongkar agar nanti lebih mudah untuk diberi air sabun ya. Kalau memang ada kebocoran di bagian epap itu akan kelihatan. Oke, kita akan masuk proses ketiganya. Kita akan melepaskan yang tadi seperti saya katakan, saya akan melepaskan filternya, karena filter ini menuju ke pipa epap ya. Jadi saya lepas dulu bagian pipa yang menuju ke filter. Tadinya kan kita sudah lepas ya pipa-pipa press, pipa hisapnya kita sudah lepas, cuman kita belum melepas pipa yang berada di filter. Nah ini saya akan lepas. Untuk pemotongan kapiler saya menggunakan tang ya, tang potong ya, dengan caranya memutar-mutar, namun agar posisi lubang yang di pipa kapiler tidak terjepit ya, seperti itu. Kita putus kayak gini aja ya sahabat ya. Nanti kita akan rapikan pemotongannya menggunakan pemotong pipa ya.
Cuman ya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe, agar kami lebih giat lagi membuat konten-konten servis ya, agar lebih detail lagi ya, lebih teliti. Teman-teman bisa melihat dari konten ini cara pengerjaannya, barangkali ketemu kasus yang sama seperti ini, boleh deh dicoba tutorial seperti ini. Namun kalau memang ada pertanyaan, boleh bertanya di komentar. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan bakal jawab sesuai dengan pengetahuan saya gitu, tentang yang pernah saya kerjakan. Ini kita rapiin dulu pipa kapilernya ya, dengan tujuan kita akan bakal pasang pentil di ujung pipa kapiler yang nantinya bakal kita kasih tekanan untuk mendeteksi apa benar ada kebocoran di EPAP atau tidak. Karena kan jalur pipa kapiler itu lubangnya sangat kecil sekali ya sahabat ya. Jadi benar-benar harus teliti, jangan sampai ada kotoran yang masuk ke pipa kapiler. Nah, ini kita melakukan pemasangan pentil ya ke pipa kapiler. Kita akan mengelasnya. Oke, saya akan las dulu ya teman-teman ya, menggunakan alat las saya. Untuk sisi pengelasannya kita pastiin lasan kita benar-benar bagus ya, jangan ada kebocoran, karena kalau ada kebocoran nanti tidak terlalu terdeteksi ya. Ini kita juga akan pasang pentil ke pipa hisap ya, yang menuju ke EPAP. Oke, setelah selesai pemasangan pentil ke pipa kapiler dan pipa hisap, sambil menunggu dingin ya, karena posisi panas gitu nanti agak kesulitan untuk memasang selang manifolnya. Kita bakar dulu rokok ya, agar lebih tenang pengerjaannya. Ini kita akan memasang pentil juga ke pipa presnya, pipa yang menuju ke kondensor body. Nah,
agar lebih mudah kita untuk mendeteksi kebocorannya. Jadi sekaligus pengerjaannya kita akan deteksi EPAP dan kita akan deteksi pipa kondensor dalam bodi ya. Jadi kita akan las. Nah, setelah kita melakukan pengelasan di satu sisi ya, masih di satu sisi itu ke pipa presnya, pipa kondensor bodi. Nah, itu kita masih pasang satu pentil ya, seharusnya memang 2 pentil. Itu kita jangan lupa gunakan media kaca ya untuk melihat sisi las kita ya. Nah, untuk memastikan apakah las kita merata itu saya biasanya menggunakan cermin ya, kaca. Itu selalu saya bawa kemana-mana ya, itu cermin ajaib saya, agar lebih mudah memastikan lasan kita benar-benar merata. Setelah masuk proses pengelasan, sekarang kita masuk proses pemberi tekanan ya. Memberi tekanan, kita mengisi tekanan ke pipa yang kita beri pentil tadi, pipa press dan pipa kondensornya ya, pipa kondensor dan pipa EPAP-nya ya. Jadi saya sengaja menggunakan kompresor yang saya bawa dari rumah sendiri, memang terkhusus untuk memberi tekanan ke pipa-pipa kapiler, ke EPAP dan ke kondensornya. Saya tidak memakai kompresor bawaan ya, karena nanti takutnya rusak. Jadi saya sengaja membawa kompresor dari rumah agar lebih menjaga lagi ya, supaya jangan punya konsumen rusak ya. Nah, prosesnya seperti itu. Ini sekarang lagi memberi tekanan 300 PSI ya ke kondensor, ke EPAP ya, ke EPAP. Nah, kita akan beri tekanan ke EPAP sekitar 300 PSI karena EPAP-nya kecil ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak untuk memberi tekanan, takutnya nanti EPAP-nya jebol. Bisa 300, bisa 250 kita beri tekanan ke EPAP-nya. Kita beri tekanan dulu di satu sisi ke EPAP ya, kita kena curiganya tadi ke EPAP, kita kasih tekanan ke EPAP dulu, terus kita kita akan coba cek ke EPAP dulu, karena kita sudah memberi tekanan. Kita gunakan itu sabun ya. Nah, sabun, saya membawa sabun dari rumah, cairan sabun ya. Itu akan saya semprotkan ke bagian yang saya curigakan tadi. Kalau memang ada kebocoran di situ akan kelihatan ya gelembungan sabunnya. Makanya tadi jalur pipa kapiler menuju ke EPAP itu tidak saya buka, karena fungsinya seperti ini untuk mendeteksi ya. Kita beri ketekanan tadi sekitar 300 PSI dan kita kasih air sabun. Kita pastiin benar-benar di sini tidak ada kebocoran. Jadi kita gunakan air sabun. Kita pastiin di pipa-pipanya. Nah, saya tadi curiganya di bagian sini ya, jadi makanya saya beri tekanan dulu ke sini. Setelah selesai di sini nanti baru kita menuju fokus ke kondensor ya, ke pipa kondensornya. Nah, karena ini EPAP sudah dipastiin aman ya. Oke, jadi masuk lagi ke tahap berikutnya. Tadinya EPAP sudah kita pastiin aman ya, tidak ada kebocoran di sana. Sekarang kita fokus ke kondensor
dalam bodi ya, itu kita kasih jalur ke tekanan ke pipa kondensornya. Kita kasih tekanan 350 PSI ke jalur pipa kondensor ya, pipa di dalam bodi. Jadi kalau memang terjadi kebocoran nantinya di pipa di dalam bodi ya, pipa kondensor yang bodi, kita kasih solusi untuk memasang kondensor luar ya. Kondensor luar untuk kulkas seperti ini biasanya kita bisa memakai 8U atau 10U ya, paling besar 10U. Berhubung saya tidak punya stok yang 8U, jadi saya pasang 10U ya. Saya pasang 10U ke kulkas ini. Oke sahabat, kita masuk ke tahap berikutnya. Karena tadinya memang pipa kondensor yang bocor, nah kita pakai kondensor luar ya, itu seperti contoh yang kita lihat bersama-sama. Kita pakai yang 10U, dan sekarang kita melakukan pengelasan untuk pipa pengisian ya, pengisian freon. Oke, setelah kita melakukan pengelasan untuk pengisian freon nanti, biasanya untuk kondensor seperti ini saya memberi sambungan ya, sambungan pipa tembaga ke ujung jalur kondensor ya, agar nanti lebih mudah untuk melakukan pemasangan filter ya. Itu biasanya saya kasih semacam sok itu di pipa kondensor yang kita rombak tadi. Ini kita rombak ya, untuk kita taruh di bagian luar karena ini solusinya. Nah, kita bikin dulu soknya pakai pipa tembaga ya. Kita bikin soknya untuk pengelasan pipa kondensor tuh, pipa kondensor besi ya. Nah, untuk dari pengelasan pipa besi menuju ke sambungan tembaga itu biasanya saya menggunakan borak ya, menggunakan borak agar pengelasannya lebih sempurna gitu. Karena kalau nggak tanpa borak itu nggak mau lengket sama sekali ya, antara pipa dan pipa besi dan pipa tembaga ya. Jadi ini caranya sahabat, saya akan kasih sok. Nah seperti itu, kasih sok di ujung yang nantinya akan masuk ke filter ya. Nah, kita kasih sok seperti itu agar nantinya kita lebih mudah untuk mengelas filternya ya. Nah, ini saya las dulu.
pengelasan ke baterai. Kita akan mengulas sok tadi ya. Nah, untuk pengelasan pipa tembaga dan pipa besi itu harus benar-benar matang ya, harus benar-benar matang agar pengelasannya rapi. Nah, seperti ini sahabat ya, pengelasannya rapi. Jadi kita usahakan kita membakar pipanya, pipa besinya itu benar-benar merah ya, agar lebih mudah untuk perekatannya ya, biar lebih bagus elasannya. Jadi sahabat, jangan lupa sekali lagi saya mohon ya untuk mendukung channel saya, untuk mendukung konten saya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ya sahabat, agar sama-sama kita belajar mengetahui cara pengerjaan kulkas yang seperti ini ya, dan kita akan sama-sama mendapat solusinya. Nah, jadi cara kerjanya seperti yang sudah kita lewati tadi, begitulah step by stepnya untuk mengerjakannya. Nah, kita jangan lupa gunakan kaca lagi ya. Kaca ini gunanya untuk mengecek sisi belakang dari bagian yang kita las ya, karena kalau tidak menggunakan kaca kita tidak bisa melihat sisi belakangnya yang kita las, apakah benar lasan kita merata atau tidak. Kalau belum merata kita las lagi ya, karena jangan sampai ada gagal di pengelasan ya, karena akan kerja 2 kali. Nah, kita akan melakukan pengecekan seperti itu menggunakan media kaca ya. Ini kaca ajaib saya yang selalu dibawa kemana-mana untuk proses pengerjaan kulkas. Nah, jangan lupa kita bersihkan juga biar lebih cepat dinginnya. Kita gunakan kain yang kita beri air ya. Jangan takut nanti pemasangan filter itu kita hidupkan dulu kompresor ini ya. Kompresor ini kita hidupkan dulu agar kerak-kerak lasnya keluar dulu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita hidupkan nanti, itu kita hidupkan agar sisa-sisa kerak las yang berada di mungkin di ujung kondensor biar keluar dulu ya. Biasanya di sisa-sisa pengelasan itu ada itu semacam kerak lasnya. Jadi kita harus kita press dulu dia ya, dengan menggunakan tekanan kompresor bawaan tadi, agar keluar semua dari situ, dari jalur itu kerak-kerak lasnya ya, agar tidak terjadi penyumbatan di pipa kapiler nantinya. Saya menggunakan filter ya. Nah, ini filter isi ya, filter isi yang kecil karena kulkasnya kecil. Saya pakai yang kecil juga. Nah, itu saya pakai yang 12 ya, 12. Artinya saya memakai 12 itu agar saya bisa nanti memasang pipa kapiler 2 sisi ya, satu untuk ke EPAP, jalur EPAP, satu untuk jalur vacuum body ya. Kita akan gunakan juga vacuum body. Kita
akan beri pipa kapiler juga ya. Si pipa kapiler itu bisa panjangnya 3 inci atau 4 inci gitu, dengan tujuan agar bisa melakukan vakum body. Nah, vakum body ini bisa juga kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada kebocoran atau enggak. Jadi nanti intinya itu dengan adanya pipa kapiler yang 2 jalur ini ya, satu ke EPAP, satu ke untuk vakum bodinya, nanti itu kita akan kasih mentil ya, kita kasih satu tutup di ujung pipa kapiler yang kita bikin tadi. Di situ kalau ada masih ada sisa udara di dalam, itu akan kelihatan sampai udara itu benar-benar habis. Tapi namun kalau masih ada juga, berarti pengelasan kita nggak sempurna, pasti ada kebocoran lagi. Nah, itu kita kasih press dulu ya, agar kerak-kerak lasnya terbuang semua. Terus kita cabut lagi colok kompresornya ya, karena kita akan melakukan pengelasan filter. Nah, jangan lupa dulu pipa kapilernya dibersihin agar pengelasan lebih sempurna ya. Itu makanya saya menggunakan saya menggunakan filter yang 1-2. Nah, intinya seperti ini untuk lebih mudah nanti melakukan vakum body. Namun kita tidak fokus ke vakum body ya, kita menggunakan vakum mesin juga. Jadi kita menggunakan vakum 2 sisi ya. Ini kita pembuatan untuk pipa vakum bodinya, agar nanti lebih mudah mendeteksi apakah benar las kita itu bagus sempurna atau masih ada kebocoran gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kembali kepada teman masing-masing, mungkin punya cara tersendiri. Tapi kalau cara saya ya seperti ini. Setiap saya melakukan pengerjaan kulkas, saya pasti memakai filter yang 1-2 yang isi ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Namun sebelum kita melakukan pengelasan pipa kapiler, itu biasanya saya melakukan pengisian metil ke pipa kapiler dengan cara menghidupkan kompresor. Jadi cairan metil itu akan disedot ke dalam. Nah, itu saya akan memberi metil biasanya 1 tutup ya, dengan tujuan agar jalur kapiler tidak mampet. Jadi setelah pengisian metil ke pipa kapiler, yaitu tadi dengan tujuan agar pipa kapilernya bersih ya. Jadi saya melakukan pengisian metil pinomat 1 tutup ya, 1 tutup botol metil itu. Dan setelah melakukan pengisian metilnya, kita jangan lupa untuk mematikan kompresornya, karena kita akan melakukan pengelasan pipa kapiler ke filter ya. Ya, seperti itu sahabat ya. Jadi ini
Ini alasannya kenapa saya memakai filter 12 ya, karena biar lebih mudah untuk melakukan vakum bodi. Nah, kita las dulu sahabat ya. Oke, setelah kita melakukan pengelasan jangan lupa kita gunakan media kacanya untuk mengecek sisi lasan kita apakah lasan kita benar-benar rapi, benar-benar tidak ada kebocoran ya, benar-benar merata. Itu kita gunakan media kaca. Oke sahabat, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita sudah lakukan pengelasan pentil pengisian, kapiler, pipa hisapnya sudah kita las ya dengan sempurna ya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Ini kita akan lakukan vakum bodi dulu ya. Kita lakukan vakum bodi dengan alasan agar bisa mengetahui apakah benar-benar lasan kita tidak ada kebocoran ya. Jadi kita lakukan vakum bodi dulu ya. Kita pasang dulu selang manifoldnya, selang manifold ke vakum. Jadi setelah kita melakukan nanti vakum bodi, kita akan masuk ke tahap pemakuman menggunakan mesin ya. Itu pengerjaan terakhir ya. Nah, itu kita colok dulu ke listrik, kompresornya kita lakukan vakum bodi. Kita akan kasih metil ya, kita kasih metil ke pipa kapiler yang kita buat untuk vakum bodi tadi. Di situ kan kita lihat, kita tunggu sampai gelembung itu benar-benar habis, gelembung udara dari pipa kapiler, dari pipa kondensor, EVAP-nya ya. Jadi kita usahakan benar-benar tidak ada gelembungan ya, benar-benar tidak ada gelembungan udara. Jadi kita gunakan media seperti ini, menggunakan metil. Setelah nantinya gelembungan udara itu tidak ada keluar lagi dari pipa kapiler yang kita lakukan untuk vakum bodi, itu kita akan jepit pakai tang ya. Setelah itu kita las, kita matikan, kita las total ya, dengan tujuan agar udara tidak ada kebocoran lagi melalui sisa vakum bodi tadi ya. Ini kita cek lagi, benar-benar ya udaranya sampai habis, tidak ada gelembungan sama sekali di ujung pipa kapiler yang kita bikin tadi ya. Itu fungsinya seperti itu.
Artinya agar kita mudah juga mendeteksi. Selain itu juga setelah menggunakan vakum body itu kita tidak perlu terlalu lama untuk vakum menggunakan mesin, karena udara sebagian sudah keluar melalui vakum body ya. Jadi nantinya kita melakukan vakum itu tidak terlalu lama lagi, karena kita sudah melakukan vakum body. Kita menggunakan vakum mesin ini, mungkin area yang bakal divakum itu di EPAP ya. Itu sekarang kita lagi melakukan pengelasan ya. Ya, jadi cara pengerjaannya seperti itu ya. Biasanya saya melakukan banyak proses, dan sekarang kita melakukan pengelasan ya, pengelasan di pipa vakum body tadi. Setelah selesai pengelasan pipa vakumnya, setelah kita las mati ya, kita las habis supaya agar tidak terjadi kebocoran di situ, kita akan masuk proses pemakuman menggunakan mesin vakum. Jadi dengan menggunakan vakum body dan vakum mesin ini dengan tujuan agar udara di dalam terkuras habis ya sebelum kita melakukan pengisian freon ya. Nah, seperti itu sahabat. Sudah masuk proses vakum mesin ya. Oke, dan ini proses ya, proses vakum menggunakan mesin vakum ya. Jadi kita vakum benar-benar bersih. Kemungkinan saya akan memakumnya selama 20 menit ya, sampai mesin vakum benar-benar halus. Nah, ini setelah melakukan proses pemakuman, dan sekarang kita masuk proses pengisian freon ya. Nah, tadi kita vakum selama 20 menit, sekarang proses pengisian freon. Saya isi freon di posisi kulkas mati itu di 50 PSI, dan jangan lupa pakai tang ampere. Kita gunakan tang ampere kita agar kita bisa mendeteksi. Nah, sekarang sudah saya colok ke listrik. Jarum manifold mulai turun, itu menandakan bahwa kompresor bekerja. Dan jangan lupa kita selalu mengecek tang ampere kita ya. Kita rasa pipa kapiler filternya sudah mulai hangat. Nah, kita rasa pipa kapiler sudah mulai hangat, filternya juga sudah mulai hangat. Kita tambah perlahan freonnya sedikit demi sedikit, dan jangan lupa memperhatikan tang ampernya. Kita isi sedikit demi sedikit ya, freonnya jangan terlalu terburu-buru, karena nanti takutnya terjadi mampet ya. Jadi kita isi perlahan sambil kita lihat tang ampere kita. Kita tambah lagi freonnya, kita perhatiin itu berada posisi 5 PSI. Kita akan bikin 10 PSI ya. Untuk kulkas seperti ini kita kasih 10 PSI dengan ampere kalau bisa di bawah 0,6, di bawah 0,6. Kita tambah lagi sampai EPAP ini merata ya. Kita tambah lagi freonnya.
dengan perlahan ya, jangan terburu-buru untuk mengisi freonnya. Nah, kita perhatikan ampere itu 0,6, tapi jangan khawatir, itu bakal turun lagi setelah EPAP benar-benar merata. Ampere akan turun lagi. Filter sudah mulai hangat. Kita bakal cek nanti ke EPAP ya, langsung ya, kita cek ke EPAP apakah sudah mulai ada saljunya. Kita perhatiin manifoldnya. Kita perhatikan jarum manifoldnya ya. Oke, kita tengok ampernya 0,6, nggak usah khawatir, nanti ampere bakal turun setelah EPAP benar-benar merata dinginnya. Kita rasa sepertinya filter sudah mulai panas ya, sahabat ya. Sepertinya pengerjaan kita insya Allah berhasil ya. Jadi jangan lupa dukung terus channel kami, subscribe, like dan komen, share ya kawan-kawan ya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah. Ya, sekarang berada di posisi 10 PSI dengan ampere 0,6 ya. Gak usah terlalu panik, nanti juga dia bakal turun sendiri setelah EPAP merata. Terus kita pantau ya, kita pantau ampere dan jarum manifoldnya. Ini kita cek bagian EPAP ya, kita cek bagian EPAP. Sepertinya sudah ada pengembunan di dalam, berartinya pengerjaan kita selesai ya sahabat ya. Sepertinya udah ada salju. Itu sudah mulai dingin ya, sudah mulai ada saljunya. Nah, kalau salju sudah merata, kita kasih 10 PSI aja udah cukup ya. 10 PSI. Nah, itu udah ada saljunya ya. Nah, tuh kelihatan kan. Oke, kita nyatakan pekerjaan kita selesai. Mantap ya. Semoga berkah ilmunya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel kami agar kami lebih giat lagi membuat konten. Ambil sisi baiknya sahabat ya, yang nggak baiknya dibuang aja. Oke.